Jadi perang BYD versus Tesla ini bukan kayak perang yang tiba-tiba langsung ada gitu. Ini lebih kayak dua perusahaan besar yang teruntuk seluruh rakyat Indonesia. Udah waktunya kita harus buka mata lebar-lebar. Ada hal yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari isu politik lokal, lebih dari masalah rumah tangga pejabat. Karena yang bakal gue bahas kali ini adalah perang dagang antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan China. Dampak tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas barang-barang impor asal China mulai terasa. Pesanan produk China dari Amerika Serikat dilaporkan mulai sepi, permintaan seperti mendadak beku alias terhenti. Mereka ini kayak dua toko besar yang dulunya jualan bareng, tapi sekarang lagi musuhan soal jualan. Ketegangan perdagangan ini sebenarnya udah gontok-gontokan sejak beberapa tahun terakhir. Kembali memanas dengan serangkaian langkah saling balas dendam yang makin agresif. Kita menyaksikan bagaimana pemerintahan Amerika Donald Trump naikin harga masuk buat barang-barang dari Cina yang mau dijual di Amerika. Naiknya tuh gede banget, sampai 145%. Bayangin aja, harga barang yang tadinya katakanlah 10.000 jadi hampir 25.000 lebih. Mahal kan? Nah, Cina juga nggak terima dong barangnya dimahalin gitu di Amerika. Jadi Cina juga balas ngemahalin barang dari Amerika yang mau dijual di Cina. Harganya juga dinaikin gede, sampai 125%-an. Ya sama kayak tadi, barang yang tadinya murah jadi mahal banget di Cina. Tapi sebelum kita lanjut kenapa ini bisa terjadi, kita mesti pahami dulu apa itu perang dagang. Apa serunya, apa faedahnya. Perang dagang itu seperti dua orang pedagang besar, dalam hal ini adalah Amerika dan China, yang lagi berantem soal jualan. Kenapa mereka berantem? Soalnya si Amerika merasa China itu kebanyakan jualan barangnya ke Amerika. Tapi Amerika susah jualan barangnya ke China. Amerika juga bilang, lu jangan curi-curi resep rahasia dagang gua dong. Nah, karena Amerika kesel, dia jadi naikin harga masuk buat barang-barang dari Cina yang mau dijual di Amerika. Anggap aja kayak biaya tol yang mahal, jadi barang Cina jadi lebih mahal di Amerika. Nah, Cina juga nggak mau kalah, dia juga naikin harga masuk buat barang-barang yang dari Amerika yang mau dijual ke Cina, biar barangnya jadi mahal juga gitu. Jadi intinya perang dagang itu kayak dua pedagang yang saling nyusahin jualan barang masing-masing di negara lawannya. Mereka pakai cara naikin harga masuk atau tarif supaya biar orang di negara mereka sendiri yang beli barang buatan sendiri, bukan barang dari negara yang lagi berantem itu. Akibatnya, barang-barang bisa jadi lebih mahal. Dan hubungan antara dua pedagang ini jadi nggak enak. Kadang-kadang pedagang lain yang nggak ikut berantem juga malah ikut kena getahnya, kayak ketiban sampahnya gitu. Terus kenapa sih mereka ini perang soal dagang? Gini ceritanya, Amerika itu nuduh Cina curang. Katanya Cina suka nyolong ide atau resep rahasia barang-barang buatan Amerika. Terus Amerika juga bilang kalau Cina maksa perusahaan Amerika untuk ngasih tahu cara mereka bikin barangnya kalau mau jualan di Cina. Kayak lu usaha terus dipaksa kasih contekan resep minuman gitu. Salah satu contohnya itu pabrik mobil BYD. Banyak yang nggak tahu kalau BYD awalnya bikin baterai doang, kayak Duracell atau Energizer-nya dunia. Terus mereka juga mulai bikin mobil biasa yang pakai bensin. Nah, karena pinter bikin baterai, mereka pelan-pelan mulai bikin mobil listrik juga. Tapi lebih fokus buat orang banyak, dengan harga yang lebih terjangkau di Cina. Nah, beda sama Tesla. Dari awal emang cita-citanya bikin mobil listrik, keren dan canggih. Mereka fokus ke mobil mewah dan teknologi paling baru. Tesla lebih terkenal di Amerika dan Eropa. Awalnya, Tesla yang jualan mobil listrik paling banyak di dunia. Tapi, BYD karena kuat di Cina dan punya banyak pilihan mobil termasuk mobil listrik yang harganya lebih murah, penjualannya makin lama makin banyak. Puncaknya itu sekitar akhir 2023 dan awal 2024. BYD mulai jualan mobil listrik lebih banyak dari Tesla di seluruh dunia. Kata gue malah jadi main salip-salipan ini. Jadi perang BYD versus Tesla ini bukan kayak perang yang tiba-tiba langsung ada gitu. Ini lebih kayak dua perusahaan besar yang tadinya kan awalnya jalan sendiri-sendiri. Tapi lama-lama ketemu di jalan yang sama. Ketemu nih ceritanya di pasar. Punya cara yang beda buat menang. Dan sekarang lagi saling sikut buat jadi yang paling laris di dunia mobil listrik. Ini bukan soal tentang adu mekanik, bukan soal menang-menangan dagang, tapi lebih kepada jati diri mereka. Yang satu merasa punya kemampuan produksi massal, yang satu merasa dia pionirnya mobil listrik. Gak cuma dari mobil listrik, mereka juga saling berebut masa depan dari industri chip. Jadi chip itu kayak bikin otak buat semua barang elektronik, dari HP, komputer, sampai mobil listrik. Nah, Amerika dan Cina lagi berebut bisnis bikin chip ini, tapi dengan cara dan alasan yang beda. Ada satu pemain chip dunia yang nggak bisa diremehin, yaitu Taiwan.
Taiwan ini kayak pabrik chip paling canggih di dunia. Ada satu perusahaan namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Dia ini kayak tukang jahitnya chip-chip paling hebat. Hampir semua perusahaan teknologi besar di dunia, termasuk Amerika, nitip bikin chip canggih di TSMC ini. Kenapa? Karena Taiwan udah puluhan tahun fokus dan jago banget bikin chip kecil, cepat, dan hemat energi. Ibaratnya Taiwan ini gudangnya ilmu dan alat super canggih buat bikin otak elektronik terbaik. Padahal Amerika dulunya yang nemuin teknologi dasar buat bikin chip. Perusahaan-perusahaan Amerika kayak Intel dan Nvidia juga jago banget sebetulnya ngedesain chip. Tapi lama-lama bikin chip itu butuh biaya besar dan teknologi yang makin rumit. Jadi banyak perusahaan Amerika yang lebih milih nitip bikinnya di Taiwan. Nah, sekarang Amerika agak khawatir karena mereka terlalu bergantung sama Taiwan buat bikin chip canggih. Kalau ada apa-apa di Taiwan, misalnya bencana alam atau masalah politik, ya bisa kacau semua produksi barang elektronik di Amerika. Chip itu penting banget buat teknologi militer. Amerika nggak bakal mau kalau teknologi militernya bergantung sama negara lain. Dan Amerika ngelihat Cina ini lagi berusaha keras biar bisa bikin chip sendiri yang canggih. Jelas mereka nggak mau kalah saing di masa depan. Cina ini kan pasar elektronik terbesar di dunia. Semua barang elektronik yang kita pakai biasanya yang dirakit di sana. Tapi selama ini Cina masih banyak impor chip dari negara lain, termasuk dari Taiwan dan Amerika. Cina punya ambisi besar bikin chip sendiri yang canggih, biar nggak terus-terusan bergantung sama negara lain. Mereka punya banyak uang dan tenaga buat mengejar ketertinggalan. Tapi bikin chip canggih itu susah banget, butuh teknologi yang rumit dan pengalaman bertahun-tahun. Ini jadi sebuah pertandingan besar yang bukan hanya memenangkan perdagangan dunia, tapi juga sebagai penentu siapa yang sebenarnya lebih berkuasa. Makanya Amerika terus-terusan rangkul Taiwan, bahkan siap ngasih bantuan militernya tuh ke Taiwan. Di sisi lain, Cina terus-terusan mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina. Kemenangan ini sangat penting diperebutkan, karena Amerika nggak mau Cina leluasa menguasai teknologi seutuhnya. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan Amerika mengalami kemunduran dalam hitungan dekade. Begitu sebaliknya, kalau Amerika yang memenangkan pertandingan chip ini, bisa jadi Cina kembali mengalami ketertinggalan teknologi. Jadi, perang dagang ini kompleks banget. Nggak hanya bersaing tentang penjualan. Amerika juga bilang, kalau pemerintah Cina itu ngebantu duit banyak banget ke perusahaan-perusahaan di Cina, biar barang mereka jadi murah. Kayak disubsidi gitu sama pemerintahnya. Jadi, barang Cina bisa dijual lebih murah dari barang Amerika. Ya, jelas Amerika nggak suka. Karena kan jadi susah jualan barangnya sendiri. Wah, ironis banget ya, di negara besar kayak Cina, justru yang disubsidi sektor produksinya. Tapi kalau di Indonesia, yang disubsidi malah sektor-sektor konsumsinya. Emang beda kelas sih sama negara-negara besar tuh. Sebenarnya Amerika melakukan manuver kebijakan global ini, tujuan Amerika itu biar Cina berubah. Jangan curang lagi soal jualan. Terus, Amerika juga pengen biar dia nggak rugi terus. Karena kebanyakan beli barang dari Cina daripada Cina beli barang dari Amerika. Para ahli ekonomi bilang, kalau perang dagang antar negara ini makin panas, bisa bahaya banget buat perekonomian dunia. Soalnya barang-barang yang tadinya gampang bolak-balik antar negara jadi susah. Harga barang-barang yang kita beli sehari-hari bisa jadi lebih mahal. Dan ekonomi dunia juga jadi kayak ngerem, jalannya pelan. Karena kan pada bingung kan mau ngapain. Dampak ke sektor lain pun juga ada, contohnya kayak petani di Amerika jadi susah jualan kedelai dan hasil panen lainnya ke Cina. Soalnya Cina balas dendam dengan naikin pajak impor barang-barang itu. Nah, perusahaan teknologi gede di Amerika sama Cina juga ikut kena getahnya. Bisa-bisa mereka dilarang jualan produknya di negara lain. Atau orang-orang jadi ogah beli produk mereka. Parahnya lagi, urusan energi bersih, kayak yang udah digembor-gemborkan selama ini, yang menjadi komitmen di seluruh dunia, yaitu transisi energi ramah lingkungan, itu kayak panel surya dan baterai malah jadi kena imbasnya, keganggu. Soalnya Cina ini penting banget bikin komponen-komponen kayak begitu tuh, emang rajanya. Nah, tapi lucunya, di tengah ribut-ribut ini, ada beberapa yang malah lihat kesempatan. Kayak sebetulnya banyak yang bilang nih, Indonesia katanya punya potensi buat jadi tempat belanja baru buat Amerika. Buat gantiin barang-barang yang tadinya Amerika beli dari Cina. Cuma PR-nya Indonesia adalah, gimana caranya biar barang-barang buatan kita ini bisa lebih bagus kualitasnya. Dan harga juga oke buat saingan di pasar dunia. Terus apa yang bisa kita harapin ke depannya? Saat ini sih emang belum ada tanda-tanda jelas kalau kedua negara tersebut akan segera mencapai kesepakatan damai. Langkah-langkah saling balas bakalan terus berlanjut. Para analis memperkirakan bahwa perang dagang ini akan terus jadi sumber ketidakpastian ekonomi global dalam beberapa waktu ke depan, dengan potensi resesi yang semakin meningkat.
malah bisa jadi nganterin kita masuk ke dalam zona krisis dunia. Pertanyaannya, di tengah perang dagang dua negara besar ini, apakah Indonesia akan terus menjadi penonton? Tulis di komen. See you.